kunci tanpa suara, jadi hanya lampu ban aja belum, nggak ada suara. Kalau bapak kunci tanpa suara, buka juga tanpa suara. Tapi kalau bapak kunci dengan suara, otomatis buka juga ada suaranya, Pak. Oke, ngerti Pak ya? Nah, satu lagi tombol petir. Tombol petir ini fungsinya ada dua. Yang pertama, kalau bapak tekan sekali, dia bunyikan sirine. Bapak misalnya parkir nih, lupa parkir di mana saya ya, lihat aja, jarak 30 meter. Begini, oh bisa sana, ini saya, oke. Matikannya bisa lagi. Tapi kalau bapak mau panasin mobil dari dalam rumah misalnya ya, mobil di garasi panasin mobil, mobil akan nyala otomatis 15 menit mati sendiri. Bapak kunci dulu. Syaratnya satu, kunci terkunci, terus lagi di parkir, sama rem tangan kan. Ini bapak tahan ya, 3 detik sampai dia nyala. Tahan. Nah, ini akan hidup sebentar lagi. Nah ini, kalau bapak fungsi yang mau panasin, bapak nggak usah matiin, 20 menit mati sendiri. Tapi kalau bapak mau langsung jalan nih, buru-buru, bapak buka pintu. Iya. Bapak tinggal jalan, duduk sini. Matikan ya. Garis. Artinya dari tombol nggak bisa dari sini. Karena terbantu di jalan Pak. Itu remote sama tombol tadi Pak. Sekarang ke aplikasi Pak. Aplikasi sama Pak. Jadi Pak, ini tampilan awalnya Pak. Ini kunci, SMS. Cuma ada juga sedikit Pak, karena dia waktu pengiriman ke mobil. Dan tergantung sinyal juga. Kunci Pak. Nanti setiap Bapak melakukan perintah dari HP, pasti ada notifikasi dari mobil Pak, memberitahu. Karena mobil membaca Bapak dari jauh. Kita akan kirim SMS kalau dia ada pulsanya ya Pak. Ini ada pulsa belum? Harusnya ada. Ada ya? Nah, itu terkunci, alarm aktif. Dia ngabarin Pak, ngabarin pemiliknya. Jadi misalnya bapak lupa mengunci itu nih, udah masuk ke kantor atas, waduh belum, udah kunci belum itu ya? Jadi sini aja lah, tapi ngabarin. Ini buka sama tadi. Ini start engine. Cuma syaratnya tadi Pak. Bapak ingat nggak syaratnya apa? Kunci dulu. Oke. Bentar, Pak. Kunci dulu. Sampai dari kunci, baru kita bisa nyalakan. Belum Pak. Kita lagi makin dulu. Hilangnya aja Pak. Kalau misalnya. Semua tergantung kondisi sinyal sih Pak. Makin sinyalnya bagus, lebih cepat. Sampai itu dinyalakan. Tahan atau dipencet aja? Sekali aja Pak. Nah, yang SMS ada sekitar 5 sampai 10 detik Pak, dia respon mobil. Sama seperti remote tadi. Kalau Bapak unlock, dia masih hidup. Cuma kalau Bapak matikannya di sini Pak. Bapak on, ke ignition off. Ini matikan. Pencet? Iya. Ya, itu fitur seperti remote ya Pak. Di sini fiturnya banyak Pak ya. Kunci, buka kunci, minta suara, anti hijack, matikan mobil secara paksa. Kalau mobil amit-amit ditolong orang nih, Ini, pencet ini. ya Bapak bisa matikan secara paksa. Nanti setelah Bapak aktifkan, jika Bapak aktifkan nih, semenit setelah Bapak aktifkan, sirine akan bunyi Pak, meraung-raung nih, bunyi terus tanpa bisa dimatikan ya, sampai ada soak pokoknya. Otomatis kan pengemudi kan panik tuh, minggir. Nah ketika dia injak rem, mobil akan mati, nggak bisa dihidupin lagi sama siapapun, kecuali Bapak unlock dari sini, normalin. Normalnya mana? Disarm atau di sini unlock. Bapak hubungi dulu pihak kepolisian misalnya nih Pak, bawa setelah dekat mobil baru Bapak unlock gitu. Netral lagi dia.
Nah, itu anti hijack. Lalu di sini juga ada fungsi yang namanya lihat lokasi mobil. Ya, ini lokasi mobil. Bapak mau tahu lokasi mobil mana nih ya, jalan dengan saja. Nanti mobil akan respon mengirimkan SMS notifikasi berisi koordinat mobil Pak. Yang kalau Bapak klik masuk ke Google Maps. Tunggu aja Pak. Nah, itu. Lokasi mobil adalah ya, kayak gini aja. Bagus aja. Nanti titik yang berwarna merah itu untuk lokasi mobil. Toleransinya ya sekitar 50 meteran lah. Kalau pas sinyal GPS-nya kurang bagus. Tapi ini kayaknya tepat ya Pak. Tepat sekali ini. Ada smart control ya, beda-beda sedikit lah. Nah, itu lihat lokasi mobil Pak. Lalu Bapak juga bisa mendengarkan sebentar dulu ya. Ada juga punya fitur yang namanya bisa mendengarkan percakapan dalam mobil Pak, voice monitor. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh pemilik mobil Pak, orang lain nggak bisa melakukan apa-apa. Ini yang namanya ini voice monitor. Kalau Bapak aktifkan, misalnya Bapak mau dengerin siapa sih lagi bicara apa sih mobilnya? Sampai ada dari sistem yang ngabarin perintah berhasil dilaksanakan, berarti ini sudah hidup tuh. Tolong ya Pak. Shock sensor, mematikan shock sensor dan menghidupkan shock sensor. Jadi misalnya Bapak nih lagi di tempat yang gaduh nih, konstruksi gitu ya, dung berisik tuh, mematikan aja sementara shock sensornya biar dia nggak tuh. Ini nggak tuh. Oh, ini otomatis on. On Pak, normalnya on, defaultnya on. Remote kontrol juga bisa Bapak matikan. Misalnya mobil ini fungsinya kebanyakan buat mobil kantor ya Pak. Kalau mobil udah masuk ke kantor sore biar nggak kebawa karyawannya, mobil dimatikan nih remote-nya nih, transfer off. Kalau ini kita matikan, remote udah nggak jalan lagi. Remote yang ini. Iya, remote kontrol. Jadi sama fungsinya kalau misalnya mobil bapak pinjemin ke orang nih, orang yang nggak berhubungin kemana-mana, bapak matikan remote-nya. Tapi bingung, remote nggak kerja nih gimana? Dia pasti ngomong bapak. Oke, coba lagi Pak, monitor. Voice monitor. Oke. Yuk, ngomong nih. Bapak dengerin Pak. Oke. Nah, ini semua pembicaraan dalam mobil akan kedengeran Bapak nih. Bapak kalau merekam aja gitu loh, rekam gitu. Nah, sampai voice monitor udah, sekitar udah, matikan. Nah, jika ada orang yang ngomel nih Pak, sama alarm bunyi Pak, pasti. Itu bisa stop, mati. Yang ketiga dia akan mengirim SMS sama. Mobil paten dengan dulu ke Seriaga. Setelah itu dia akan telepon Bapak. Berarti nelpon juga dia ya? Nelpon pasti nelpon dia. Dan coba
Nah, ini apa? Suaranya lupa. Dia ngomong apa, Pak? Udah ini panggilan tak terjawab. Oh, udah Telat ya. Iya. Siap, siap. Harusnya dia akan mengatakan perhatian pintu mobil dibuka secara ilegal, Pak. Sama kayak SMS ya. Nah, terakhirnya di unlock ini, Pak. Saya bilang. Yang ini misalkan istri bapak gitu buat menggunain bisa pakai password. Password yang sekarang password sekarang Password apa? standar 1 sampai 6. Ini tinggal dirubah aja, Pak. Oh, tinggal berubahnya. Iya. Saya rubah. Oke. Terus yang ini dari sini juga bisa kan yang sama kayak gini? Ya, ini sama buat hidupin, buat matikan. Kalau ini nggak bisa tadi ya? Iya, jadi nggak bisa. Nggak bisa kan tadi ini? Iya, nggak bisa. Oke. Jadi ini kan udah dipasang ini ya. Jadi switch udah di lock udah nutup ya. Nah, kalau ini kan push monitor. Nah, ini shock sensornya. Iya, ini kayak goyang gitu. Sekarang ya. Nah, ini bisa di open, bisa di on. Ini sih posisi kalau kita kunci dia otomatis ya. Otomatis. Otomatis Berarti ya. kalau kita jauh ke goyang sama orang bunyi repot dong, baterainya habis nih. Nah, itu kan ada laporan. Oh, ada laporan. Ada laporan. Terus kita mati dari sini. Ya. Oke. Nah, Terus ini buat matikan remote yang ini nih. Jadi seumpama hilang nih atau ketemu sama orang kan connect, jadi matiin dari sini. oke, siap. Terus ini apa? Kalau ini dia sih buat tip SMS. Terus Nah, terus kalau ini ini buat sih buat Timer ya? Timer ya. buat nyalain ya. Nyalain misalkan jam berapa. Terus yang ini batasin itu ya. Nah, ini Kecepatan. batas dia kecepatan. Ini udah off sih. Udah off. Tapi misalkan mau bapak mau ini tinggal ini. Misalkan mau 80 mau klik. Tinggal Oke, langsung dia. klik. Iya. Jadi lebih dari 80 nggak bisa ya? Dia cuma ada notifikasi aja tuh. Oh gitu. Nah, kalau ini nih, ini speed limiter nih. Ah, Ini kita matiin aja nih. Jadi biar kecepatannya biar bebas. oh, oke. Ini on. Ini on, ini kecepatan cuma 110 aja. 110 on. Kalau dimatiin berarti bebas. Nah, ini udah dimatiin. Oh, udah dimatiin. Ada batas kecepatan tidak aktif. Ini jangan tahu istri saya nih. Minta nyalain sama dia nggak boleh lebih. Ya, ini sih bebas ini. Iya, iya. Kecepatannya. Terus ini tracker on yang tadi ya? Kalau ini sih nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Nah, terus yang ini apa? Nah, kalau ini sih geofencing. Kalau geofencing ini yang mana? Yang 50 Itu Bapak km. membatasi area mobil, Pak. Oh gitu. Jadi di 50 kilo, 100 kilo dan 200 kilo. Jadi kalau mobil melewati area itu dia ngasih peringatan. Mobil telah melewati, Tapi nggak mati. nggak mati. Iya. Nggak Cuma mati. ngasih peringatan doang. Kalau kan ada peringatan, kalau bapak-bapak mau matiin nanti aja. Itu aja. Tinggal dari pemiliknya aja, oh, ketahuan nih. Kalau di area yang saya izinkan, mobil dimatikan apa enggak? Tinggal bapaknya aja. Itu aja ya. Itu utamanya itu aja, Pak. Yang lainnya hanya settingan-settingan biasa. Ini apa nih? Ini car finder, Pak, sama Pak. Oh, sama. Sebenarnya sama seperti yang tadi di remote yang tanda bintang kecil sekali. Car finder. Terus mati ini. Ya, Ini otak-atik. settingan dari pabrik kan. Settingan dari pabrik. Nah, Kalau diklik kecuali kalau bapak mau rubah, enggak, kalau saya buka nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kecuali kalau bapak mau pindahkan nomor ini ke nomor lain, bosnya, bapak ketik nomornya baru. Oh gitu. Nah, Kalau kalau yang yang boleh. itu jangan. Nah, yang 3 ini misalnya nomor ibu, ya biar. Tapi ini- nomor saya yang kedua bisa boleh kan? Nah, tapi dia yang memberi peringatannya bergantian, Pak. Oh berganti ya. Jadi 30 detik nih dia ngabarin, nggak direspon sama yang HP pertama, SMS nggak juga angkat, telepon nggak dijawab, dia pindah ke nomor yang kedua. Kasih kabar, nggak dia respon juga, pindah ke nomor 3. Terus Pak, rotasi Pak, sampai 30 menit. Kalau nomor cadangan ini bisa juga melakukan perintah nggak? Kayak nyalain Bisa. mesin itu bisa? Tapi nggak bisa pakai aplikasi Pak. Oh nggak bisa pakai aplikasi. Nah, jadi mobil ini hanya mengenal satu bos nih, Ah, bosnya Bapak, yang bisa melakukan perintah langsung. Kalau HP lain, mesti menggunakan SMS atau telepon ke nomor mobil. Misalnya begini Pak ya, saya contohkannya. Ini keluar, ini. misalkan saya punya 2 HP ini, saya download juga aplikasi sama. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Ini satu aplikasi hanya dipasang di bosnya, pemiliknya. Sama.
Kalau dari HP lain, Mm-mm. yang pertama bapak harus tahu nomor SIM card mobil nih. Iya. Misal tadi ini ya, Iya. ini guide-nya. Menu lain ini Nggak juga aktif ada. pak.